Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Dian Saputra dari kelas Manajemen B. Pada video ini saya akan menjelaskan materi yaitu penentuan harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Materi ini sangat penting karena banyak industri menghasilkan lebih dari satu produk dalam satu proses produksi, sehingga diperlukan perhitungan biaya yang tepat untuk penyusunan laporan keuangan dan pengambilan keputusan manajerial. Kita masuk pada materi pertama, yaitu penjelasan konsep dasar. Pertama kita bahas dulu apa itu produk bersama dan produk sampingan. Produk bersama atau joint products adalah dua atau lebih produk yang dihasilkan secara simultan dalam satu proses produksi dan masing-masing produk mempunyai nilai jual yang signifikan. Contoh mudahnya ada di industri minyak bumi. Dari satu proses penyulingan dapat dihasilkan bensin, solar, kerosin, dan lain-lainnya. Biaya yang muncul sebelum titik pemisahan produk ini disebut biaya bersama, dan biaya tersebut tidak dapat ditelusuri ke satu produk tertentu. Sementara itu, produk sampingan atau byproduct adalah produk tambahan yang nilai jualnya lebih rendah dibanding produk utama. Contohnya ampas tahu atau ampas tebu yang bisa dijadikan pakan ternak. Perbedaan pentingnya adalah kalau produk bersama itu nilai jual besar dan signifikan, sedangkan produk sampingan yaitu nilai jual kecil namun tetap punya potensi ekonomis. Materi kedua yaitu titik pisah atau split off point. Konsep berikutnya adalah titik pisah atau split off point, yaitu titik dalam proses produksi ketika produk-produk mulai bisa dikenali secara fisik. Sebelum titik pisah, semua biaya dianggap sebagai biaya bersama. Setelah titik pisah, perusahaan harus memutuskan apakah produk dijual langsung atau diproses lebih lanjut. Keputusan untuk memproses lebih lanjut harus dibandingkan antara biaya tambahan dan peningkatan nilai jual. Materi ketiga yaitu metode alokasi biaya bersama. Karena biaya yang muncul sebelum titik pisah tidak dapat ditelusuri, maka biaya itu harus dialokasikan ke masing-masing produk. Beberapa metode umum yang digunakan yaitu yang pertama ada metode nilai jual relatif. Biaya dialokasikan berdasarkan perbandingan nilai jual masing-masing produk pada titik pisah. Semakin besar nilai jual suatu produk, semakin besar bagian biaya bersama yang dialokasikan. Metode ini paling sering digunakan karena paling mencerminkan kontribusi ekonomi. Yang kedua itu metode nilai realisasi bersih atau NRV. Digunakan ketika produk tidak memiliki harga jual di titik pisah sehingga harus diproses lebih lanjut. Alokasi dilakukan berdasarkan nilai jual akhir dikurangi biaya pemrosesan tambahan. Metode yang ketiga itu metode satuan fisik. Alokasi didasarkan pada berat, liter, kilogram, atau ukuran fisik produk. Cocok jika perbedaan antara harga antar produk tidak terlalu besar. Yang keempat itu metode harga jual konstan. Perusahaan menetapkan harga standar pada titik pisah untuk tujuan pengendalian biaya. Materi yang keempat itu perlakuan akuntansi produk sampingan. Untuk produk sampingan ada dua cara perlakuan akuntansinya. Yang pertama itu sebagai pengurangan biaya produk utama. Nilai jual produk sampingan dikurangkan dari biaya produksi utama sehingga biaya pokok produk utama menjadi lebih kecil. Yang kedua sebagai pendapatan lain-lain. Jika nilainya kecil, perusahaan bisa mencatat hasil penjualannya sebagai pendapatan lain-lain. Pemilihan pendekatan ini tergantung pada materialitas nilai produk sampingan. Yang kelima itu contoh singkat. Misalnya, suatu perusahaan menghasilkan dua produk A dan produk B. Nilai jual produk A 900 juta, nilai jual produk B itu 900 juta, biaya bersama itu 900 juta. Jika menggunakan metode nilai jual relatif, maka alokasinya adalah produk A itu 450 juta dan produk B juga 450 juta karena nilai jual kedua produk sama besar. Contoh lain, jika sebuah produk harus diproses lebih lanjut dengan biaya tambahan, keputusan untuk memproses lanjut harus dianalisis dengan membandingkan biaya tambahan versus kenaikan nilai jual. Untuk kesimpulannya, dari penjelasan pada video ini dapat disimpulkan bahwa penentuan harga pokok produk bersama dan produk sampingan merupakan bagian penting dari akuntansi biaya. Alokasi yang tepat sangat diperlukan untuk menetapkan harga jual, perencanaan produksi, penilaian laba, dan serta penyusunan laporan keuangan yang akurat. Dengan memahami konsep titik pisah, metode alokasi biaya bersama, serta perlakuan produk sampingan, perusahaan dapat mengambil keputusan manajerial yang lebih tepat dan efisien. Sekian penjelasan dari saya mengenai penentuan harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.